kabar pemirsa? Jumpa kembali dalam acara Meraih Akses Menggapai Dunia bersama saya Nelly Bahri yang akan menelusuri program KPU USO yang terdapat di Kabupaten Banjarnegara ini dan juga mempunyai semboyan Banjarnegara Gilar-Gilar dan juga mengandung arti 9 unsur kehidupan yaitu bersih, tertib, teratur, indah, aman, nyaman, sopan, dan sehat. Nah pemirsa, ikutin terus perjalanan saya di Kabupaten Banjarnegara ini. Di seluruh Provinsi Jawa Tengah, program kewajiban pelayanan universal telah terrealisasi dengan baik. Seperti Desa Dering di 1.552 desa, desa punya internet di 10 desa, pusat layanan internet kecamatan atau PLIK di 199 kecamatan, dan 120 mobil PLIK yang telah beroperasi melayani 120 kecamatan yang memiliki wilayah terpencil termasuk di Banjarnegara ini. Di Kabupaten Banjarnegara ini, Desa Dering sudah beroperasi dan telah tersebar di 70 desa dan 18 kecamatan. Masing-masing desa mendapatkan 2 pesawat telepon. 1 unit terdapat di kantor kepala desa dan 1 unit lagi terdapat di rumah kepala desa. Kabupaten Banjarnegara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 106.970.997 hektar atau sekitar 3,10% dari seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah dan merupakan salah satu tujuan wisata di Jawa Tengah setelah Candi Borobudur. Dilihat dari peluang investasi bidang pariwisata, baik itu wisata alam, wisata buatan, maupun wisata budaya dan kesenian, bidang agrobisnis juga ikut memberikan citra pertanian dan perkebunan. Itu dengan kehadiran internet itu, kehadiran komunikasi, bantuan dari Kemenkominfo sangat berarti. Karena salah satu problem kami yang kami rasakan adalah ada ketidakseimbangan antara kecepatan masuknya IT, lalu teknologi komunikasi yang begitu cepat dengan kesiapan masyarakat. Oleh karena itu dengan masuknya komunikasi internet sampai ke desa, ke kecamatan itu, saya kira ini memiliki urgensi atau nilai strategis yang sangat tinggi bagi masyarakat pedesaan. Dieng adalah sebuah dataran tinggi yang memiliki hawa sejuk karena terletak pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut dan berjarak 55 km dari kota Banjarnegara. Kata Dieng berasal dari kata Dihyang, yang artinya sangat tepat dengan pola kehidupan masyarakat yang menciptakan suasana disiplin spiritual sehingga nuansa spiritual berpadu dengan pola kehidupan dan tempat-tempat eksotis di kawasan ini. Di dataran tinggi Dieng juga terdapat candi-candi, seperti kelompok Candi Arjuna yang dibangun pada tahun 809 Masehi yang merupakan candi Hindu tempat bermeditasi para leluhur. Kelompok candi terdiri dari Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Sri Kandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembrada. Dan candi-candi tersebut dibangun dalam waktu yang tidak sembarangan. Hati-hati ya. Iya, Bu. Bu, saya panggil bidan dulu ya. Iya, hati-hati. Halo, sore. Ibu saya mau melahirkan, Bu. Iya, Pak. Saya butuh keterangan cepat, Bu. Baik, saya akan segera ke sana. Jangan biarkan yang terpencil kian terkucil.
Mari dukung program KKPU YUSO, sejahterakan Indonesia melalui kemudahan akses telekomunikasi dan informatika. Di Desa Sigeblok yang sudah ada saluran teleponnya, menjadikan layanan bidan desa menjadi lebih optimal karena fasilitas desa dering. Ada juga yang memanfaatkan fasilitas Pusiantip Desa Dering untuk pemasaran hasil tani dan salak pondoh yang menjadi komoditas tani unggulan wilayah ini. Salah satu dari sekian pengguna desa dering atau desa berdering ini adalah seorang bidan, yang mana peran komunikasi sangatlah penting untuk menghubungi rumah sakit atau konsultasi lainnya. Nah, bagaimanakah sosok bidan tersebut? Langsung kita lihat saja profilnya. Nama saya Sri Wedati. Saya tinggal di Desa Paseh, Kabupaten Banjarnegara. Seperti halnya wanita yang lain, saya juga seorang ibu rumah tangga biasa yang juga berprofesi sebagai bidan. Dan mungkin hanya profesi yang saya jalankan yang membedakan saya dengan ibu rumah tangga yang lain. Dalam menjalani dua profesi ini, saya mencoba untuk membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga. Karena saya juga ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik, maka saya pun tetap melaksanakan kewajiban saya sebagai istri dan ibu bagi dua anak saya. Di pagi hari, seperti biasa saya menyiapkan segala keperluan sekolah untuk anak-anak saya. Lalu saya juga menyiapkan pakaian kerja untuk suami saya. Setelah itu, saya bersama suami dan keluarga sarapan bersama sebelum melakukan aktivitas. Setelah suami saya berangkat kerja dan anak-anak saya juga ke sekolah, maka saya pun berangkat menuju tempat praktek saya di Desa Sigeblok. Letak Desa Sigeblok dari desa saya lumayan jauh. Namun, saya lebih suka jalan kaki karena hitung-hitung olahraga. Karena olahraga itu menyehatkan. Sejak remaja, saya memang ingin menjadi seorang bidan. Karena termotivasi setelah berpikir bahwa membantu ibu yang mau melahirkan adalah pekerjaan yang mulia. Ya, dulu awalnya sih mungkin waktu kecil ya, itu cita-cita dari kecil. Dari SMP, dari orang tua juga ikut mengarahkan. Akhirnya ya saya masuk ke pendidikan bidan. Di Desa Sigeblok, saya lebih dikenal dengan sebutan Bu Bidan daripada nama saya sendiri. Sebenarnya saya bertugas di Puskesmas 1 Banjarmangu. Namun karena di Desa Sigeblok lebih membutuhkan, maka saya pun membuka tempat praktek di Desa Sigeblok yang tempatnya disediakan oleh pihak Desa Sigeblok. Suatu hari ketika saya menerima laporan dari asisten saya, tak lama kemudian datang ibu hamil yang merupakan pasien saya. Ia datang untuk memeriksakan perutnya yang sakit dan mulas-mulas 2 hari terakhir ini. Maka saya pun memeriksanya dengan dibantu asisten saya. Setelah saya periksa, nampaknya pasien saya mengalami gangguan pada kehamilannya. Maka saya pun memberitahukan kepada suaminya agar membawanya ke rumah sakit di Banjarnegara untuk diperiksa secara intensif oleh dokter spesialis kandungan. Karena di tempat praktek saya peralatannya kurang lengkap. Oh, itu dulu. Kalau sekarang sih ya alhamdulillah sudah bisa diarahkan untuk bersalin di puskesmas semua. Kalau dulu ya kami harus datang dulu ke rumah pasien. Kadang kita harus berjalan kaki sampai 1/4 jam atau 30 menit. Jalannya juga naik turun. Sudah sampai sana, kadang kondisinya sangat darurat sehingga harus segera untuk dibawa ke rumah sakit dengan upaya yang sangat sulit sekali karena dulu itu belum ada kendaraan umum, terus kemudian
untuk ke jalan rayanya aja harus pakai itu dulu, kadang pakai tandu. Ini kita Saya pun merujuk pasien saya ke rumah sakit di Banjarnegara dengan menggunakan fasilitas dari KPU, yaitu berupa telepon yang termasuk dalam program Desa Dering. Saya bersyukur adanya program ini sangat membantu tugas saya dan membantu warga desa. Dan saya pun mengantar sampai ia naik mobil untuk menuju rumah sakit di Banjarnegara. Ya sangat besar sekali, karena kami kalau merujuk ke rumah sakit kan harus menginformasikan dulu, sehingga kami bisa telepon ke sana ada tempat atau tidak, bisa dilayani atau tidak. Dengan adanya Desa Dering ya ini bisa terus berjalan karena kami bisa mengambil manfaatnya, kami juga bisa berkomunikasi, masyarakat juga bisa memakai untuk kepentingan-kepentingan umum. Hati-hati ya. Iya, Bu. Bu? Bu, saya panggil bidan dulu ya. Iya, hati-hati. Selamat sore. Ibu saya mau melahirkan, Bu. Iya, Pak. Saya butuh keterangan cepat, Bu. Baik, saya akan segera ke sana. Jangan biarkan yang terpencil kian terkucil. Mari dukung program KKPU Yuso. Sejahterakan Indonesia melalui kemudahan akses telekomunikasi dan informatika. Sebelum kita belajar internet, terlebih dulu Pak Guru mau tanya kepada kalian semua. Coba anak-anak siapa yang tahu apa itu internet? Facebook, internet itu Facebook kata Mas Alim. Yang lain ada yang tahu? Surat semua? Ya? Yahoo. Tiga-tiganya sudah menjurus kepada internet. Dan hari ini kita akan pelajari lagi tentang apa itu sebenarnya internet. Dengan adanya program ini semuanya jadi terbantu. Seperti pelajar yang serius berselancar di dunia maya untuk mencari referensi menyelesaikan tugas dari sekolah. Sementara para guru mengklik tautan-tautan informatif tentang kependidikan. Dengan adanya program Emplik ini dapat membantu saya untuk menyelesaikan tugas dari sekolah. Dengan adanya internet ini mudah-mudahan terkhusus siswa madrasah Cigebluk ini mengenal internet secara positif, bisa menggunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuannya. Ini salah satu dari mitra yang mana waktu itu PT SIM sedang mencari lokasi untuk penempatan klik, itu pusat layanan internet kecamatan. Akhirnya kami menempatkan untuk di rumah kami. Adapun untuk pelaksanaan ataupun layanan yang kami berikan kepada para pengguna klik, ya seperti biasa, kalau umum ya tarif-tarif biasa. Cuman sementara ada keistimewanya untuk pelajar, kami memberikan tarif cukup membayar separuh atau kalau dihitung per jam 1.500 per jam. Khusus untuk para pelajar, untuk pekerjaan tugas dan lain sebagainya. Anggota kelompok tani menyusun strategi tanam dari informasi di situs Dinas Pertanian. Kemudahan berkomunikasi, baik melalui telepon dan internet di wilayah pegunungan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ini, bisa terwujud karena kehadiran fasilitas telekomunikasi pedesaan yang dibiayai oleh program KPU atau USO dari Kemkominfo dan BP3TI. Program KPU atau USO itu kan ada 4 jenis, 4 macam. Satu itu Desa Berdering, kedua Desa Pintar, Emplik, dan selanjutnya Klik. Alhamdulillah tanggapan masyarakat selama ini
dasar evaluasi kami tentu sangat-sangat positif sekali. Khususnya kepada para siswa atau para pelajar yang rumahnya kelas kebetulan di daerah-daerah pelosok atau daerah-daerah pegunungan, di mana daerah di sana itu kesulitan untuk berkomunikasi, kesulitan untuk mencari informasi. Dengan adanya bantuan-bantuan dari Kementerian Kominfo berupa Klik, Emplik, Desa Berdering, dan Desa Pintar, mereka dapat mengoperasionalkan dan alhamdulillah dapat mencari informasi yang mereka butuhkan. Selain desa Dering dan Klik, di Banjarnegara ini juga terdapat desa pintar atau desa punya internet, seperti di desa Segeblok, Kecamatan Banjarmangu ini, yang mana aparat pemerintah desa dan sekelompok tani lainnya sudah memiliki blok. Nah, yang akan saya liput di segmen 3 ini adalah sekelompok tani salak yang memanfaatkan desa pintar ini. Nama saya Mahid, tapi orang-orang lebih sering memanggil saya Pak Sekdes. Karena memang profesi saya sebagai sekretaris desa, tepatnya di Desa Sigeblok, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Sebelum di desa ada program KPU ini, tadinya untuk menghubungi wilayah lain sangat susah, karena sinyal HP di sini jelek. Dan yang lebih repot, kalau ada tugas untuk meng-email ke kecamatan maupun kabupaten, karena saya dan mereka-mereka harus ke warnet dulu di kota. Selain biaya dan waktu, jauhnya itu loh yang bikin saya agak segan. Tapi sekarang, alhamdulillah, desa saya sudah mapan dan serba ada. Mau menelpon lokal atau interlokal, ada telepon dari program Desa Dering. Mau browsing dan mengirim email juga gampang, karena ada program Desa Punya Internet. Bagi saya pribadi dan teman-teman di Desa Sigeblok, internet itu kan hal yang sangat baru bagi kami. Itu sebuah teknologi yang sebelum ini kita sama sekali awam, belum pernah menyentuh. Maka dengan masuknya program Desa Berdering dan Desa Pintar itu,